Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan khiyar. Masih dalam bab muamalah jual beli. Sekarang hukum-hukum khiyar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ay hada faslun fi ahkamil khiyar, di dalam hukum-hukum khiyar. Apa itu khiyar nanti akan dijelaskan. Wal mutabayyi'ani, dan adapun orang yang akad jual beli bil khiyari itu dengan khiyar. Artinya dia bebas boleh memilih baina imdo'il bai'i, di antara meneruskan baik wa fashihi, dan membatalkan baik, membatalkan jual beli atau meneruskan jual beli. Ayas butulahuma, maksudnya tetap lahuma bagi keduanya, penjual dan pembeli, hiyarul majlis, apa hiyar majlis, fi anwa'il bai'i, di dalam macam-macam jual beli, kas salami, seperti akad salam. Akad salam nanti akan dibahas setelah ini. Malam yatafarraqa, selama tidak berpisah siapa keduanya, penjual dan pembeli. Ai muddata adami tafarruqihima, maksudnya selama tidak ada berpisah keduanya, urfan, secara uruf. Ai yang qati'u hiyarul majlis, maksudnya terputus apa hiyar majlis, imma bi tafarruqil mutabayyi'aini, ada kalanya dengan berpisah orang yang akad jual beli, bi badanihima, dengan badan keduanya, an majlisil akdi, dari majlis akad. Au bi ayyakhtara, maksudnya dengan memilih al mutabayyani, siapa orang yang akad jual beli, luzumal akdi, pada tetapnya akad. Falau ikhtaro, seandainya memilih ahaduhuma, siapa salah satu keduanya, luzumal akdi, pada tetapnya akad, walam yakhtar, dan tidak memilih al akharu, siapa yang lain, fauron, seketika itu, sakoto, maka gugur, hakkuhu, apa haknya ahad, minal hiyari, dari hiyar, wabakia, dan tersisa al-haqqu, apa hak, lil akhari, bagi yang lain. Nah, penjelasan ini adalah orang yang akad jual beli itu bil khiyar, dia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Maksudnya adalah tetap bagi keduanya itu majlis khiyar di dalam jual beli. Jadi jual beli ya kita menentukan, memutuskan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Nah, kemudian hiyar majlis ini ada di macam-macam jual beli, seperti jual beli pesanan juga nanti akan dibahas. Kapan hiyar itu berlangsung atau terjadi? Malam yatafarraqa, hiyar majlis ini ya, selama tidak berpisah keduanya. Maksudnya adalah selama keduanya tidak berpisah secara uruf. Nah, kemudian terputus apa hiyar majlis. Nah, maksudnya adalah terputus apa hiyar majlis ada kalanya dengan berpisah orang yang akad jual beli dengan badannya dari majlis akad. Misalkan begini, ketika orang jual beli bertemu di suatu tempat, di suatu majlis, kemudian saat kedua-duanya memutuskan untuk jadi bertransaksi. Ketika jadi, dalam waktu yang 5 menit kemudian, yang satu berubah pikiran. Maka selama masih di situ, kita bisa membatalkan akad jual beli kita, artinya gagal transaksi, maka ini tidak masalah. Maka ini yang diajarkan dalam
syariat kita. Maka jangan ada yang yang merasa sakit hati ketika kita jual beli kepada teman atau kerabat atau siapapun, ketika salah satu tidak jadi tapi masih di akad, masih di majlis hiyar dan masih di hiyar majlis, maka ini tidak mengapa, tidak jadi membeli barang atau membatalkan. Selama tidak berpisah badannya orang, maksudnya selama tidak satu berbalik keluar dari pintu, tidak kelihatan lagi. Nah, tatkala sudah keluar dari pintu atau dari tempat yang memang kita tidak melihatnya orang itu lagi, maka pada saat itu tidak bisa dikembalikan barangnya karena sudah berpisah dengan badannya. Nah, kemudian kita lanjut. Orang yang akad jual beli, ia memilih pada tetapnya akad. Ia memilih pada tetapnya akad. Jadi terputus hiyar majlis itu yang pertama adalah dengan berpisah keduanya, badan keduanya berpisah, artinya sama-sama jauh, tidak tampak lagi. Walaupun bedanya cuma di 5 menit namun tidak tampak, maka sudah terputus hiyar majlisnya, sudah tidak ada hiyar majlis. Pembelian sudah secara fikih sudah tidak bisa dibatalkan gitu. Kemudian terputus juga dengan dua-duanya memilih untuk tetap akad. Jadi sama-sama jadi sah, kita saling transaksi di sini, maka itu terputus hiyar. Falau ikhtaro, jika memilih ahaduhuma, siapa salah satu keduanya, luzumal akdi, pada tetapnya akad dan tidak memilih yang lain pada seketika itu, maka gugur haknya minal hiyar, dari hiyar, wa baqiya al haqqu lil akhar, dan tersisa hak bagi yang lain. Maksudnya adalah ketika orang jual beli di sini, yang satu sudah memutuskan akad, yang satu tetap pada jual belinya, namun yang satu lagi tidak memutuskan akad atau tidak mantap pada jual belinya, maka gugur haknya haknya seseorang tersebut dari hiyar. Artinya kalau si B sama si A itu transaksi, si A tetap akadnya, artinya menetapkan pada jual beli, si B ragu-ragu, bahkan merasa bimbang dan sebagainya, maka keputusan ada di si B ini, walaupun si A sudah mantap. Nah, seperti itu. Walahuma, dan bagi keduanya, ai al mutabayi'aini, maksudnya adalah bagi orang yang berjual beli, melakukan akad jual beli, wakadza, dan seperti ini juga, li ahadihima, bagi salah satu keduanya, idza wafaqahu, apabila menyepakati padanya ahad al akharu, siapa yang lain, ayashtarito, adapun memberi syarat siapa keduanya, orang yang akad jual beli, al hiyaro, pada hiyar, fi anwa'il mabi'i, di dalam macam-macam barang yang dijual, ila salah sati ayyamin, kepada 3 hari, watuh sabu, dan dihitung apa salah satu ayyamin, minal akdi, dari akad, la minat tafarruki, bukan dari berpisah. Falau zada, apabila bertambah, al hiyaru, apa hiyar, ala salasati, atas 3 hari, batola, maka batal al akdu, apa akad. Nah, di sini sekarang bagi keduanya orang yang melakukan akad jual beli, dan juga bagi salah satu keduanya, apabila menyepakati seseorang pada yang lain, menyepakati mensyaratkan hiyar keduanya di dalam macam-macam jual beli, itu sampai 3 hari saja. Jadi ini namanya hiyar syarat. Ketika ada orang jual beli melakukan hiyar syarat, artinya maksimal 3 hari, tidak boleh lebih. Nah, misalkan begini, si A bertransaksi dengan si B, melakukan jual beli HP. Kemudian dia memberi syarat, apabila ada masalah, apabila saya tidak jadi dan sebagainya,
karena berubah pikiran atau ada keperluan lain, maka saya tidak jadi ya, tidak, saya akan memulangkan lagi, saya minta uang saya. Maka perjanjian itu sah maksimal 3 hari. Misalkan perjanjiannya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari paling maksimal, itu tidak mengapa, maka sah sebagai transaksi jual beli. Nah, maka pada saat dia mau kembalikan, maka dikembalikan tidak mengapa karena sudah ada syarat. Nah, syarat khiyar. Watu sabu, dan dihitung apa akad. Nah, maksudnya dihitung minal akdi, la minat tafaruki, bukan dari berpisah. Artinya dihitung awalnya khiyar syarat ini dari akad, bukan dari dia berpisah. Bisa saja orang yang melakukan transaksi jual beli antara A dan si B itu seharian dia sama-sama terus makan di sini, makan di sini, makan di sini, jalan-jalan. Nah, itu tidak termasuk. Maksudnya dihitungnya dari akad, bukannya dari dia berpisah. Nah, seperti itu. Bisa saja dia akad dulu, setelah akad dia bermain-main atau jalan-jalan ke sana ke sini sampai 10 jam. Nah, tapi ini bukan dihitung dari jalan-jalannya atau dari berpisahnya. Dihitungnya dari asmula dia akad. Kalau seandainya bertambah melebihkan apa khiyar atas 3 hari, maka batal seketika itu akadnya. Nggak boleh melebihkan dari 3 hari. Khiyar syarat itu maksimal 3 hari. Kemudian, walau kana, apabila ada al-mabi'u, apa barang dagangan, mimma, adalah dari yang termasuk, yapsudu, yang rusak apa ma, fil muddati, di dalam waktu, al mushtaritati, yang disyaratkan apa muddah, batola al akdu, maka batal al akdu apa akad. Kalau seandainya ada barang dagangan, itu barang yang termasuk rusak di waktu akad khiyar syarat ini, maka seketika itu batal akadnya. Jadi dia si A melakukan transaksi dengan si B, memang barangnya sudah rusak, sudah nggak benar, maka batal seketika itu akad khiyar syaratnya. Maka harus dibenarkan lagi, dia mau apa enggak barang seperti ini. Jadi jangan ada syarat lagi. Kemudian, wa idza wujida, apabila ditemukan bil mabi'i, dengan barang dagangan, aibun apa aib, maujudun, yang ada apa aib, qoblal qabdi, sebelum menggenggam, sebelum menerima, tangkusu, yang mengurangi, yang berkurang, bihi, dengannya aib, alqimatu, apa harga, awil ainu, atau barang, nakson, dengan berkurang, dengan pengurangan, ya putu, yang hilang, bihi, dengan aib, gorodun sohihun, apa tujuan yang sah, wakana al-ghalibu, dan ada apa pada umumnya, pijin sidalikal mabi'i, di dalam jenis demikian barang yang dijual, ada madalikal aibi, adalah tidak ada itu aib, kazina rokikin, seperti zinahnya budak, wasirqatin, dan pencuriannya budak, wa ibaqahi, wasirqatihi, maksudnya pencuriannya budak, wa ibaqihi, dan larinya budak. Falil mushtarihi, dan bagi pembeli, rodduhu, apa mengembalikannya, mabi, atau barang dagangan. Nah, penjelasannya adalah di sini apabila ditemukan. Nah, di sini saya ulang bacaannya. Sariqatihi. Nah, maksudnya kazina roqiqin wa sariqatihi wa ibaqihi. Apa jinahnya budak dan mencurinya budak dan larinya budak. Nah, penjelasannya adalah apabila ditemukan dengan barang yang dijual aibun, apa aib. Jadi apabila ditemukan barang yang dijual itu aib yang ada, sebelum menerima, yang berkurang dengan aib tersebut harga atau barang,
dengan berkurang yang hilang, dengannya aib, maksud yang sah, tujuan yang sah atau yang semestinya. Maksudnya adalah ketika pada barang yang dijual ditemukan cacat yang sudah ada sebelum barang itu diterima, nah, bisa dipahamin. Jadi ketika pada barang yang dijual ditemukan cacat yang sudah ada sebelum barang itu diterima dan bisa mengurangi harga atau barangnya dengan bentuk kekurangan yang bisa menghilangkan tujuan yang sah. Jadi si A bertransaksi dengan si B, ya kan? Ditemukan barang yang dijual tersebut aib atau cacat yang ada sebelum diterima, ya kan? Sebelum diterima yang dengan cacatnya itu berkurang semestinya harga atau barangnya itu. Kemudian pada umumnya juga di dalam jenis barang itu, barang yang dijual tidak ada aib ketika normal. Nah, di sini dicontohkan seperti jinahnya budak dan sariqatihi, mencurinya budak, wa ibaqihi, dan larinya budak. Dan bagi pembeli adalah mengembalikan barang tersebut yang dijual. Jadi boleh. Artinya apa? Misalkan begini, si A bertransaksi dengan si B dengan jual beli HP. Jual beli HP. Nah, ternyata HP-nya ada cacat di layar LCD-nya. Nah, ini modelnya HP. Nanti di sini contohnya budak. Nah, HP ini sudah rusak pada sebelum diterima barang tersebut. Nah, ketika dia tahu pada akad tersebut, maka ia langsung boleh mengembalikannya. Atau bisa juga tatkala sudah jadi dibeli, rusaknya memang rusak sebelum diterima. Artinya bukan rusak dari pembelinya. Rusaknya sudah ada dari kejadian sebelum akad. Kemudian si pembeli baru nyadar bahwa ini rusak, 2 hari kemudian rusak. Maka dalam hal ini si pembeli boleh mengembalikan kepada penjual. Nah, begitu contoh di sini. Orang jual beli budak. Jual beli budak, ternyata budaknya ada cacat. Ini zaman dahulu. Budaknya ada cacat, ternyata budaknya suka berzina, suka mencuri, dan suka melarikan diri. Nah, pada saat akad si penjual tidak menceritakan. Nah, si budak ini memang sudah bandel, sudah bengal, sudah gila dari dulu. Nah, artinya cacat. Kemudian transaksi jual beli, tatkala seminggu di rumah pembeli, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dia mencuri barang majikannya, dia berbuat yang tidak semena-mena, dia berzina dan segala macam. Maka si pembeli ini boleh mengembalikan kepada penjual. Nah, itu maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.